Ya, pada Jumat 27 November 2020 kemarin, jumlah pasien COVID-19 yang sembuh mencapai 3.807 orang. Sementara jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 5.828 orang. Dengan penambahan ini, maka total kasus positif COVID-19 di tanah air hingga hari Jumat kemarin menjadi 522.581. Sementara total kasus sembuh di Indonesia menjadi 437.456. Dan untuk kasus meninggal dunia, ada penambahan sebanyak 169 kasus, sehingga total menjadi 16.521 pasien yang meninggal dunia. Ya pemirsa, dalam sepekan terakhir penambahan kasus positif di tanah air ini terus meningkat. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, rata-rata penambahan kasus harian di atas 4.000 kasus. Lalu bagaimana upaya Satgas Penanganan COVID-19 untuk menekan laju penyebaran virus corona ini? Segera kita terhubung dengan Dr. Agus Dwi Susanto, SPPK. Selamat sore, Dr. Agus. Selamat sore, Mas Sofyan. Ya, ini penambahan kasus positif kemarin mencapai 5.828, hampir 6.000, dokter. Sehingga ini untuk kasus di tanah air. Sebetulnya yang menjadi pemicu ini apa ini, dok? Ya. Jadi memang kita harus melihat bahwa penambahan kasus ini dalam beberapa hari terakhir meningkat terus. Tentunya ini menjadi perhatian bahwa terjadi transmisi yang meningkat di populasi, di masyarakat. Nah, tentunya yang menjadi faktor adalah salah satunya adalah penerapan protokol yang belum maksimal di populasi. Karena masyarakat tentunya penularan itu terjadi apabila orang pasien yang positif yang tidak ada gejala dapat menularkan kepada orang lain yang tidak menggunakan masker, yang tidak menjaga jarak, yang tidak mencuci tangan secara teratur, itu menjadi salah satu faktor yang disinyalir sebagai peningkatan kasus yang ada di populasi. Ditambah lagi tentunya menjaga jarak adalah salah satu yang paling sering terlihat adalah mengurangi kerumunan, dan itu kita bisa melihat beberapa kondisi kerumunan yang terjadi. Ya, padahal razia-razia sudah dilakukan di sejumlah tempat oleh petugas untuk gencar menggunakan masker dan lain sebagainya. Apakah ada pemicu lain, dok? Misalnya mungkin ada beberapa sekolah yang sudah memulai sekolah tatap muka, kemudian juga libur panjang kemarin ini. Apakah itu juga salah satu faktor pemicu, dok? Ya, seperti tadi saya sampaikan, salah satu faktor adalah terjadinya kerumunan, dan kerumunan itu bisa terjadi di berbagai lokasi di Indonesia ya, dan itu bisa memungkinkan terjadinya transmisi yang ada di antara masyarakat. Nah, kondisi-kondisi seperti libur panjang itu bisa juga menambah. Kalau kita lihat laporan di beberapa provinsi, terjadi peningkatan pasca terjadinya libur panjang. Nah, ketika libur panjang terjadi migrasi antar penduduk dari satu tempat ke tempat lain, ketemu dengan orang lain di tempat yang baru, kemudian ketemu saudara-saudaranya. Nah, seringkali ini protokol kesehatannya yang tidak disinyalir tidak dilaksanakan secara maksimal. Akibatnya terjadilah penularan yang peningkatan jumlah kasus. Ya, dok, ini angka kasus meninggal dunia juga tercatat yang paling tinggi ini, dok. Ini bagaimana analisa Anda, dok? Ya, ini juga menjadi keprihatinan karena kemarin dilaporkan kasus kematian harian paling tinggi selama ini. Tentu ini akan menjadi perhatian karena kita tahu betul bahwa kematian itu sebagian besar itu terjadi ketika pasien-pasien dalam derajat yang kritis ya. Berbagai data-data di berbagai senter rumah sakit rujukan yang merawat pasien kritis itu menunjukkan 50-70% yang dirawat pada fase kritis itu meninggal dunia. Oleh karena itu kita menyarankan kepada masyarakat untuk sedini mungkin berobat ke pelayanan kesehatan untuk dapat pengobatan.
ya jangan dilakukan pengobatan sendiri, harus dilakukan dengan supervisi tenaga medis di rumah sakit apabila terkena COVID-19 ini. Karena data-data juga menunjukkan apabila dalam derajat yang ringan, itu diobati hampir 100% dapat disembuhkan. Nah, yang kalau sudah datang derajatnya berat sampai kritis, maka risiko kematiannya menjadi lebih tinggi. Jadi ini harus menjadi perhatian di semua provinsi, kepada pemerintah, kepada juga masyarakat, supaya mulai menyadarkan bahwa early detection itu penting sekali. Jadi mendeteksi secara dini, kemudian early treatment, yaitu mengobati secepat mungkin pada fase yang lebih dini. Ya, salah satu upaya dari Satgas COVID-19 khususnya di Jakarta, mungkin ada penekanan kepada pemerintah untuk atau menghimbau begitu untuk menjelang libur panjang, kemudian di 2021 ini nanti akan diadakan sekolah tatap muka. Apakah ada saran untuk ditahan dulu, untuk di stop dulu untuk sekolah tatap muka itu atau seperti apa nih, Dok? Ya, jadi kalau mengenai libur panjang memang berbagai profesi, kemudian berbagai ahli epidemiologi menyarankan sebaiknya libur panjang ditunda ya. Karena ini bisa meningkatkan terjadinya kasus seperti pengalaman yang lalu ketika libur bulan Oktober akan terjadi perpindahan penduduk pada saat libur panjang tersebut. Ada yang ke berbagai daerah, ada yang liburan. Nah, ketika terjadi perpindahan itu akan meningkatkan resiko bertemu dengan berbagai orang dengan melupakan protokol kesehatan, tentunya akan meningkatkan kasus. Ini yang menjadi perhatian. Oleh karena itu disarankan libur panjang sebaiknya ditunda atau dikurangi. Yang pertama. Yang kedua mengenai pembukaan sekolah, mesti hati-hati disikapi secara hati-hati. Ya, bahwa apakah saat ini sudah tepat waktunya ketika kasusnya terjadi peningkatan yang drastis seperti ini, sekolah secara offline akan dibuka. Tentu akan menjadi kekhawatiran di masyarakat itu sendiri, bahwa anak-anak nantinya yang sekolah akan beresiko terdapat penularan ketika kasusnya sedang tinggi. Oleh karena itu harus betul-betul diperhatikan apakah tepat kita membuka pada saat kasusnya sedang tinggi. Ya, Dr. Agus, ini protokol kesehatan yang sudah kita terapkan, yang sudah kita jalani selama ini, apakah ini menjadi budaya baru bagi masyarakat untuk salah satunya menekan atau bahkan memutus mata rantai penularan COVID-19? Justru ini harus dijadikan sebagai sebuah budaya baru, sebuah kebiasaan ya. Karena dengan kita menjadikan itu sebuah kebiasaan, kita akan menerapkan itu secara teratur tiap hari. Sehingga akan istilahnya akan menjadi sesuatu hal yang aneh apabila kita tidak menerapkan protokol 3M tersebut. Jadi memang ini harus betul-betul disampaikan oleh tokoh masyarakat, bahkan orang-orang yang dihormati di populasi, untuk menyampaikan kepada masyarakat sekitar bahwa protokol 3M harus menjadi sebuah budaya baru ketika pandemi ini, supaya menjadi sebuah kebiasaan. Kita kalau keluar rumah harus menggunakan masker, menjaga jarak, harus sering cuci tangan apabila kita menyentuh benda-benda, dan ini menjadi hal yang wajib dilakukan dan tentunya akan membantu mengurangi transmisi yang akan terjadi di masyarakat. Ya, dan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Ya, satu lagi Dok, selain kita berbicara tentang penambahan kasus yang cukup tinggi, kemarin juga jumlah kasus sembuh tidak seperti biasanya, hari-hari biasanya yang tinggi, tapi kemarin hanya 3.000 sekian Dok. Ini faktor apa Dok? Tentu harus dilihat lebih detail ya, Mas Sofyan ya, bahwa kesembuhan yang kemarin ini hanya terkait dengan laporan saja yang rendah atau memang kesembuhannya yang rendah ya. Karena kan kalau kita bicara kriteria sembuh itu kan pasien-pasien yang sudah mendapatkan perawatan baik isolasi mandiri ataupun perawatan di rumah sakit kriteria dari kementerian selama 10 hari, kemudian tidak ada gejala kembali dan dapat dinyatakan sembuh. Ya. Baik. Jadi tidak bisa kita katakan langsung bahwa kesembuhan yang rendah kemarin itu sebagai sesuatu hal yang tidak normal ya, tapi perlu dikaji lebih detail kira-kira apa yang menyebabkan.
Baik, Dr. Agus Dwi Susanto selaku Satgas Penanganan COVID-19, terima kasih atas waktunya. Selamat sore dan sehat selalu.